Pengertian alkali. Pengertian alkali adalah suatu garam ionik basa dari suatu unsur kimia alkali, logam, atau alkali tanah. Ada yang mendeskripsikan suatu alkali sebagai suatu zat basa yang larut dalam air. Larutan alkali mempunyai pH lebih dari 7,0. Ada golongan 1A. Golongan ini terdiri dari unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan unsur radioaktif transuranium. Di sini juga ada definisi golongan alkali. Definisi golongan alkali itu kalium hidroksida digunakan basa yang sangat kuat untuk mengatur pH sebagai zatnya. Ada juga unsur-unsurnya. Unsur-unsur pada golongan ini diberi nama alkali karena bereaksi dengan cair membentuk ion hidroksida yang bersifat basa atau alkali. Di sini ada juga kesimpulannya. Kesimpulan dari unsur alkali. Unsur alkali di dalam tidak dapat dalam keadaan bebas melainkan terkait dalam bentuk senyawa. Natrium terutama didapatkan pada air laut dalam bentuk garam NaCl yang terlarut. Kalium terdapat di kulit bumi sebagai mineral silfit, KCl, ternate, KCl, MgCl2, sifat alkali. 1. Konduktvivitas tinggi. Logam alkali memiliki konduktvivitas termal dan listrik yang tinggi. Yang kedua ada reaktif. Yang ketiga ada elastisitas tinggi. Yang keempat berkilau seperti perak. Yang kelima kepadatan rendah. Yang keenam titik lebur dan titik didih yang relatif rendah. Yang ketujuh elektronegatif rendah. Juga manfaat alkali. Ada pertama litium. Kegunaan litium adalah campuran logam serta memisahkan oksigen dan nitrogen. Ada juga natrium. Dan yang pertama ada NaOH atau soda kaustik, digunakan dalam pembuatan sabun, deterjen, tekstil, kertas, pewarnaan, dan menghilangkan belerang dari minyak bumi. Yang kedua ada NaCO3 atau soda kue. Banyak digunakan orang dalam pembuatan kue, menghilangkan bau tenyi pada mentega, menghilangkan gula pada soda, dan campuran bahan pemadam kebakaran. Yang terakhir ada kalium. Yang pertama kalium dan cesium untuk potosial. Yang kedua karnalit, KCl, MgCl, 6H2O digunakan sebagai pupuk. Di sini juga ada pembuatan alkali. Yang pertama, pembuatan alkali dapat dilakukan dengan mengkristallisasi larutan NaCl menjadi padatan. Logam alkali memiliki peran yang cukup banyak dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang industri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya menyampaikan materi tentang alkali tanah. Penjelasan ringkas alkali tanah. Logam alkali tanah adalah unsur kimia golongan 2 atau 2A dari tabel periodik. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan berilium. Golongan ini terdiri dari unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan unsur radioaktif radium. Unsur alkali tanah. Unsur alkali tanah di alam tidak dapat keadaan bebas, melainkan terikat dalam bentuk senyawa. Berilium di dalam dapat ditemukan senyawa dalam bentuk mineral beril, yang berarti Be3Al2, SiO6, dan riboseril Al2BeO4. Kalsium adalah logam alkali tanah yang paling banyak terdapat di kerak bumi. Di dalam kalsium dapat membentuk senyawa karbonat, yaitu CaCO4, senyawa sulfat CaSO4, dan senyawa fluorida CaF. Dan ada juga sifat-sifat alkali tanah. Yang pertama, bersifat reaktif meskipun berada pada suhu dan tekanan standar. Yang kedua, ada relatif lunak, tetapi masih lebih keras dari logam alkali. Yang ketiga, bisa menghantarkan kalor dengan baik, kecuali berilium. Yang keempat, bisa bereaksi dengan air, membentuk alkali oksida kuat kecuali berilium. Manfaat alkali tanah. Yang pertama, berilium. Berilium digunakan untuk memadukan logam agar lebih kuat tetapi bermassa lebih jernih ringan. Biasanya paduan ini digunakan pada kemudian di pesawat. Yang kedua ada magnesium. Yang pertama, magnesium digunakan untuk memberi warna putih terang pada kembang api lampu Bic. Yang kedua ada senyawa. MgOH2 digunakan dalam pasta gigi untuk mengurangi asam yang terdapat di mulut dan mencegah terjadinya kerusakan gigi, sekaligus sebagai pencegahan mang.
Yang ketiga, MgSO4 7H2O sebagai obat pencahar. Ada juga kalsium. Yang pertama, kalsium digunakan pada obat-obatan, bubuk penghambat kue, dan plastik. Yang kedua, ada senyawa CaSO4 digunakan dalam pembuatan gips yang berfungsi untuk membalut tulang yang patah. Proses pembuatan alkali tanah. Berilium diperoleh oleh elektrolisis lelehan berilium klorida. NaCl ditambahkan pada pelelehan sebagai elektrolit sebab BeCl2 mula-mula bersifat kovalen. Faktanya sangat sedikit menghantarkan listrik. Kalsium dapat didapatkan dengan menghidrolisis lebur garam kloridanya. Logam Ca akan terbentuk pada katode dan terbentuk pada gas Cl2 pada anoda. Tritium didapatkan dengan melakukan elektrolisis pada lelehan SrCl2. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian alkali. Pengertian alkali adalah suatu garam ionik basa dari suatu unsur kimia alkali, logam, atau alkali tanah. Ada yang mendeskripsikan suatu alkali sebagai suatu zat basa yang larut dalam air. Larutan alkali mempunyai pH lebih dari 7,0. Ada golongan 1A. Golongan ini terdiri dari unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan unsur radioaktif transfersium. Di sini juga ada definisi golongan alkali. Definisi golongan alkali itu kalium hidroksida digunakan basa yang sangat kuat untuk mengatur pH sebagai zatnya. Ada juga unsur-unsurnya. Unsur-unsur pada golongan ini diberi nama alkali karena bereaksi dengan cair membentuk ion hidroksida yang bersifat basa atau alkali. Di sini ada juga kesimpulannya. Kesimpulan dari unsur alkali. Unsur alkali di dalam tidak dapat dalam keadaan bebas melainkan terkait dalam bentuk senyawa. Natrium terutama didapatkan pada air laut dalam bentuk garam NaCl yang terlarut. Kalium terdapat di kulit bumi sebagai mineral silfit KCl, ternait KCl, MgCl2. Sifat alkali. 1. Konduktvitas tinggi. Logam alkali memiliki konduktvitas termal dan listrik yang tinggi. Yang kedua ada reaktif. Yang ketiga ada elastisitas tinggi. Yang keempat berkilau seperti perak. Yang kelima kepadatan rendah. Yang keenam titik lebur dan titik didih yang relatif rendah. Yang ketujuh elektronegatif rendah. Juga manfaat alkali. Ada pertama litium. Kegunaan litium adalah campuran logam serta memisahkan oksigen dan nitrogen. Ada juga natrium. Dan yang pertama ada NaOH atau soda kaustik, digunakan dalam pembuatan sabun, deterjen, tekstil, kertas, pewarnaan, dan menghilangkan belerang dari minyak bumi. Yang kedua ada NaCO3 atau soda kue. Banyak digunakan orang dalam pembuatan kue, menghilangkan bau tenyi pada mentega, menghilangkan gol pada soda, dan campuran bahan pemadam kebakaran. Yang terakhir ada kalium. Yang pertama kalium dan cesium untuk potosial. Yang kedua karnalit, KCl, MgCl, 6H2O digunakan sebagai pupuk. Di sini juga ada pembuatan alkali. Yang pertama, pembuatan alkali dapat dilakukan dengan mengkristallisasi larutan NaCl menjadi padatan. Logam alkali memiliki peran yang cukup banyak dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang industri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya menyampaikan materi tentang alkali tanah. Penjelasan ringkas alkali tanah. Logam alkali tanah adalah unsur kimia golongan 2 atau 2A dari tabel periodik. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan berilium. Golongan ini terdiri dari unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan unsur radioaktif radium. Unsur alkali tanah. Unsur alkali tanah di alam tidak dapat keadaan bebas, melainkan terikat dalam bentuk senyawa. Berilium di dalam dapat ditemukan senyawa dalam bentuk mineral beril, yang berarti Be3Al2, SiO6, dan riboseril Al2BeO4. Kalsium adalah logam alkali tanah yang paling banyak terdapat di kerak bumi. Di dalam kalsium dapat membentuk senyawa karbonat
yaitu CaCO4, senyawa sulfat CaSO4, dan senyawa fluorida CaF. Dan ada juga sifat-sifat alkali tanah. Yang pertama, bersifat reaktif meskipun berada pada suhu dan tekanan standar. Yang kedua, ada relatif lunak, tetapi masih lebih keras dari logam alkali. Yang ketiga, bisa menghantarkan kalor dengan baik, kecuali berilium. Yang keempat, bisa bereaksi dengan air, membentuk alkali oksida kuat kecuali berilium. Manfaat alkali tanah. Yang pertama, berilium. Berilium digunakan untuk memadukan logam agar lebih kuat tetapi bermassa lebih jernih ringan. Biasanya paduan ini digunakan pada kemudian di pesawat. Yang kedua ada magnesium. Yang pertama, magnesium digunakan untuk memberi warna putih terang pada kembang api lampu Bics. Yang kedua ada senyawa. MgOH2 digunakan dalam pasta gigi untuk mengurangi asam yang terdapat di mulut dan mencegah terjadinya kerusakan gigi, sekaligus sebagai pencegahan mang. Yang ketiga, MgSO4 7H2O sebagai obat pencahar. Ada juga kalsium. Yang pertama, kalsium digunakan pada obat-obatan, bubuk penghambat kue, dan plastik. Yang kedua, ada senyawa CaSO4 digunakan dalam pembuatan gips yang berfungsi untuk membalut tulang yang patah. Proses pembuatan alkali tanah. Berilium diperoleh oleh elektrolisis lelehan berilium klorida. NaCl ditambahkan pada pelelehan sebagai elektrolit sebab BeCl2 mula-mula bersifat kavalen. Faktanya sangat sedikit menghantarkan listrik. Kalsium dapat didapatkan dengan menghidrolisis lebur garam kloridanya. Logam Ca akan terbentuk pada katode dan terbentuk pada gas Cl2 pada anoda. Tritium didapatkan dengan melakukan elektrolisis pada lelehan SrCl2. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.